sifatnya satu buah klub ya, klub yang mempunyai hobi, visi, misi yang sama. Ya intinya sih untuk menjalin satu silaturahmi, terus membangun relasi, wawasan, tidak hanya di dalam kota, tapi di luar kota juga. Kalau boleh tahu visi misi dan tujuan dari Grafinci ini apa sih Bang? Kalau kegiatan untuk di Grafinci sendiri sih sebenarnya karena kita basicnya ke family ya. Jadi kayak kita kalau kayak modal atau kita istilahnya kegiatan yang lain itu biasanya memang kita libatkan ke keluarga. Di sela-sela itu kita kadang ada yang namanya bakti sosial. Teman-teman semua yang punya unit Grand Livina mungkin bisa bergabung di Grafinci, Grand Livina Club Indonesia, khususnya Grand Livina Club Indonesia chapter Lampung, Capung. Nanti bisa hubungi langsung ke Pak Humas, Humas nanti bisa kunjungi IG kita, Instagram kita, Facebook kita, ada semua di situ. Halo Tribuners, dengan saya Kusnala Syaifah di Bincang Otomotif. Tribuners, hari ini saya kedatangan dua tamu yang sangat spesial sekali. Ada yang udah tahu belum sih Tribuners ini datangnya dari komunitas mana? Nah, kalau Tribuners belum tahu, mari hari ini kita akan berbincang dengan klub Grafinci. Halo, di sini sudah hadir ada Bang Richard dan juga ada Bang Eman. Mungkin boleh Tribuners di rumah dulu. Halo. Halo juga. Iya, bingung sebenarnya nih. Nah, hari ini Tribuners kita akan membahas seputar Grafinci. Kira-kira Tribuners di rumah mungkin ada yang belum tahu Grafinci dan mungkin ada yang sudah tahu nih Bang Grafinci. Tapi mungkin untuk mengawali obrolan kita nih Bang, mungkin boleh perkenalkan dulu sebenarnya Grafinci itu apa sih Bang? Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan. Grafinci itu satu komunitas mobil dengan merek Grand Livina Club Indonesia, platformnya Nissan. Nah, ini sifatnya satu buah klub ya, klub yang mempunyai hobi, visi, misi yang sama. Ya intinya sih untuk menjalin satu silaturahmi, terus membangun relasi, wawasan, tidak hanya di dalam kota, tapi di luar kota juga. Gitu. Jadi secara singkatnya Grafinci ini tuh perkumpulan Grand Livina Club Indonesia. Yang mana itu satu brand ya. Iya, betul. Jadi ini mungkin nih buat Tribuners di rumah yang memang mempunyai mobil Grand Livina dan mungkin pengen masuk tuh Bang bisa. Masuk Grafinci, join bersama Grafinci itu boleh banget. Nanti caranya kita akan bahas di akhir. Iya. Jadi biar Tribuners jangan kemana-mana dulu, biar tetap nonton mereka. Oke, biar penasaran ya. Iya. Dan pastinya juga Bang ini Tribuners pengen tahu gitu kan. Tadi kan sudah dijelaskan dengan Bang Eman kan mempunyai satu visi misi dan tujuan yang sama. Kalau boleh tahu visi misi dan tujuan dari Grafinci ini apa sih Bang? Visi misi dari Grafinci sendiri itu kita punya logo ya, moto persaudaraan tanpa batas. Nah, visinya artinya kita itu ingin mengembangkan satu keluarga besar, tidak hanya dalam satu provinsi, tapi di luar juga, tapi tidak terbatas hanya dari mobil saja. Makanya kita juga ada persaudaraan tanpa batas tuh maknanya panjang, tidak hanya dalam satu komunitas dengan merek satu mobil saja. Mobilnya mungkin suatu saat bisa berubah, bisa ganti. Tapi nomor punggung registrasi kita sebagai member itu akan tetap. Nah, itu yang menjadi visi kita. Jadi setelah dia tergabung di keluarga besar Grand Livina Club Indonesia, maka dia akan selamanya jadi keluarga besar grup Grafinci itu sendiri. Itu. Jadi secara garis besarnya memang untuk membangun solidaritas dan tali silaturahmi itu tadi ya Bang ya, persaudaraan itu tadi. Jadi dibentuknya itu memang melalui sebuah komunitas. Iya. Oke. Nah, selain itu sejak kapan sih Bang Grafinci ini sudah mulai berdirinya? Kalau Masnya mau jawab gimana? Masih? Kalau di Lampung sendiri itu 2016. Ya, di Lampung sendiri udah lumayan lama, udah mau 7 tahun ya, lagi jalan 6 tahun, jalan ke 7 tahun. Kalau secara nasionalnya itu 2010 ya, 2010 mulai ya sudah mulai mau 1 dekade
itu di kita. Oke, keren. Iya, iya. Nah, Bang, kalau untuk kegiatan nih, ini kan mungkin yang dicari oleh teman-teman semua mungkin kalau mau masuk komunitas kan, gitu, nggak hanya ingin solidaritas dan juga silaturahmi, Betul. tapi juga pasti pengen tahu dong kegiatannya apa sih dalam komunitas mobil itu, terutama Gravinci ini. Iya. Gitu. Mungkin Bang Rizal bisa jelasin kegiatannya ada apa aja sih? Boleh. Kalau kegiatan untuk di Gravinci sendiri sih sebenarnya karena kita basicnya ke family ya. Jadi kayak kita kalau kayak kopdar atau kita istilahnya kegiatan yang lain itu biasanya memang kita libatkan untuk keluarga. Anak istri itu tuh lebih banyak ikut kecuali selalu ikut ya? Iya, selalu ikut kecuali posisinya kalau yang kita sebut minkop. Nah, kalau minkop itu kan biasanya kita mengisi waktu di sela kegiatan atau setelah kegiatan, biasanya ngobrol, ngopi, ya istilahnya ngobrol-ngobrol bareng lah gitu. Nah, itu biasanya ya karena pulang kerja nggak mungkin dong kan keluarga dibawa. Iya, Jadi benar. kita-kitanya aja gitu. Oke, jadi memang Gravinci ini mengusung family car ya. Iya, Jadi- betul. Jadi keluarga-keluarga itu sangat disarankan untuk bisa bergabung gitu Betul. Bang ya. Jadi bisa join gitu dan jadi nggak ada miss-missnya lah di sini ya. Dan selain itu juga ternyata memang ada space untuk yang waktu untuk nggak bawa keluarga. Ya, Kata Bang betul, Richard tadi betul, ya. betul. Jadi memang ada waktu untuk keluarga dan ada waktu untuk ngobrol-ngobrol santai gitu. Nah biasanya kalau ngobrol santai ini diagendain nggak sih Bang? Atau kayak yang ya kalau lagi Iya. gabut, lagi apa Iya. gitu, di grup gitu loh. Iya, biasanya sih mendadak aja udah. Oh mendadak aja. Iya, 1-2 orang kosong, ayo kita ngobrol bareng ngopi gitu. Nanti kita share di grup atau kita kasih informasi kawan-kawan yang lain, udah yang lain pada merapat. Gitu sih. Nggak ada yang diagendakan. Situasional aja ya. Kecuali kopdar. Kalau kopdar memang Ada agenda. kita agendakan. Oke, nah kalau kopdar ini seberapa rutin agendanya? Agendanya itu jadi agenda bulanan kah, tahunan atau gimana? Kalau yang untuk berjalan sekarang itu tiap bulan, agenda Tiap bulanan. bulan. Justru malah di bulan ini kita malah sebulan mau 2 kali nih. Wow. Kemarin kita baru kopdar, Iya. akhir bulan kita mau kopdar lagi nih. Karena kayaknya kemarin belum puas nih kopdarnya nih. Permintaannya banyak ya. Masih pengen aja kopdar lagi. Ya, kopdar lagi gitu. kadang Kopdar, ya. member-membernya yang udah nagih, adain lagi dong, ada keluarganya, kadang sampai anak-anaknya pengen, Pak nanti kopdar di mana gitu loh, sampai segitunya mereka. Oke. Nah berarti kan ini juga membawa suatu kebahagiaan gak cuma hanya untuk kita yang bergabung tapi untuk keluarga juga ya Bang? Iya, Gitu kan ya. betul. Oke. Ini salah satu klub mobil yang sangat inspiratif. Melibatkan keluarga di Iya, dalamnya, iya, iya. jadi itu menjadi keeratan sendiri. loh. Iya, betul. Semua member Iya, ya iya, Tribuners iya. gitu. Nah selain itu Bang, selain kopdar ada kegiatan apa lagi sih? Banyak sih sebenarnya. Kalau selain kopdar, kita kalau kopdar itu kan sifatnya kita per bulan ya, rutin ya. Di sela-sela itu kita kadang ada yang namanya bakti sosial. Bakti sosial tuh ya kita ke panti atau kita ke tempat kunjungan di tempat-tempat apa bencana alam gitu loh, kayak kemarin terjadi erupsi ya di Kalianda, kita terjun terjun ke sana, mengumpulkan bantuan segala macam untuk disalurkan ke sana. Lalu kalau misalnya biasanya di bulan puasa itu kita ada bakti sosial. Ada bakti sosial ya, juga. bakti sosial ke tempat-tempat panti asuhan. Atau mungkin ada beberapa juga kegiatan kita juga yang sifatnya untuk eksis ya, tetap namanya klub kan nggak bisa berdiri sendiri. Iya, benar. Jadi minimal kayak ibarat benderanya harus ada dinyebarkan lah. Nah itu kita eksis juga kalau ada event-event otomotif kayak lomba-lomba modifikasi atau itu kita ikut serta di situ juga. Jadi tetap ikut di situ juga ya Bang tetap ya. juga. Jadi kegiatannya. semua skup yang sifatnya kegiatan positif sebisa mungkin kita ikutin. Gitu. Jadi memang banyak kegiatannya. Jadi nggak pasif, Nggak, cuma kumpul-kumpul nggak. doang nggak ya Bang ya isinya gitu. Oke, jadi keren-keren. banyak. Karena memang sesuai dengan tema kita hari ini Tribuners, kita tuh pengen tahu gimana sih caranya klub Gravinci ini untuk bisa tetap eksis gitu kan ya. Di tengah banyak sekali kan Bang. Cara klub-klub itu untuk bisa mempertahankan gitu kan, entah itu mempertahankan membernya agar tetap gitu ya, ataupun gimana gitu. Nah kalau dari Gravinci sendiri gimana sih caranya untuk ngejaga agar member-membernya ini tetap stay gitu, tetap
Kalau di grafik, saya jawab nih ya. Iya benar. Itu sebenarnya balik lagi sih, kita selalu menjaga silaturahmi lah. Oke. Paling nggak kita komunikasi antara member itu tetap kita jaga. Toh juga kadang ada karena sifatnya family ini dan juga keluarga, intinya keluarga kan. Iya. Kita bukan sekedar kayak perkumpulan mobil nih gitu. Terkadang juga di plusnya ketika memang ada member atau yang ada musibah atau apa, kita juga ikut empati. Iya. Kita ikut empati. Jadi kan secara nggak langsung memang kita itu bukan yang benar-benar orang lain, tapi kita memang Menganggap keluarga. tidak sedarah tapi keluarga. Asik. Keluarga. Asik. Ini keren loh, moto motivasi visi misi tujuannya gitu. Karena nggak banyak, mungkin banyak klub tapi kan nggak banyak yang punya seperti itu gitu ya. Dan Gravinci punya itu Tribuners, dan ini bisa jadi rekomendasi Tribuners di rumah kalau mau bergabung dengan klub Gravinci itu dipersilakan sekali bang ya. Iya. Nah kalau untuk anggota sampai sejauh ini sudah berapa orang sih bang? Kalau 90 lebih. Kalau untuk di Lampung 90 90? lebih 90-an lebih. Wow, Iya. itu lumayan cukup banyak loh bang, gitu ya. Kalau secara nasional itu ada 6.000. Wow, 6.000. Iya, 6.000 lebih berjalan. Kebetulan kemarin member yang 6.000 itu ada di Lampung. Registrasi Lampung itu dapat nomor punggung ya kalau kita sebut Iya, iya. registrasi itu ke 6.000. Oke, Simbolisnya 6.000 ya, itu banyak. tersebar di loh. seluruh Indonesia. Tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kalau Gravinci sendiri ini hanya ada di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, atau semua di kabupaten tuh ada gitu, atau di setiap kabupaten itu jadi satunya di sini gitu. Iya, iya. Kalau di Lampung sendiri ini udah tersebar. Ada Metro, Lampung Tengah, Lampung Utara, Pringsewu, Kota Agung, sampai ke Waikana itu sudah ada. Jadi tersebar di seluruh kabupaten. Dan untuk ngumpul kalau kita memang sementara instan banyak di Bandar Lampung ya, karena member terbanyak ada di Bandar Lampung. Tapi ini kita juga ada beberapa program juga yang nantinya kita akan touring ke kabupaten-kabupaten tersebut. Kenapa? Maksud dan tujuannya adalah ketika kita ke sana, kita meningkatkan semangat teman-teman di sana untuk mengundang beberapa user ya, pengguna Grand Livina yang lain untuk bisa bergabung. Nah, jadi kita samperin tuh teman-teman yang ada di beberapa kabupaten biar lebih berkembang lagi. Berarti ini agenda yang Agenda kedepannya sebenarnya sudah jalan, seperti Pringsewu dan Kota Agung sudah jalan. Cuman ya karena ada pengembangan beberapa member-member yang baru di wilayah lain, arahnya kita rubah ke sana gitu loh. Iya. Tujuannya masih satu lah ya. Iya, betul. Nah, kan dari 90 itu nih bang emang selaku ketua ya. Iya, itu tua lah. Ada nggak sih hal yang membuat abang tuh kayak pokoknya gue harus nih gitu meningkatkan semangat anggota-anggota gue biar tetap aktif lagi gitu, tetap terus eksis gitu, ada nggak sih? Oh, kalau itu udah otomatis ya Mbak ya. Kalau itu otomatis saya sebagai ya diamanahkan teman-teman sebagai ketua. Jadi ada keinginan saya bahwa dari 90 orang ini aktif semua. Aktifnya dalam peran seperti apa? Memang kita juga tidak bisa mungkin berbagai macam latar belakang dan kesibukan masing-masing pastinya. Cuman untuk mengaktifkan ini sifatnya seperti apa? Nah, itu menjadi pemikiran-pemikiran saya untuk saya tuangkan di program-program kerja saya. Karena kita juga ketika ada pemilihan ketua segala macam itu kita memaparkan program kerja. Nah, program kerja ini bagaimana ke depannya biar semua member-member ini ikut aktif dan eksis di dalam klub ini. Nah, itu macam-macam. Ada yang kita lihat tarik dari latar belakangnya apa. Latar belakangnya apa, itu kita coba apa nih yang bisa kita ulas di klub ini nih, biar mereka juga akhirnya merasa bahwa oh iya, saya dari bagian dari sini, gitu loh, bagian dari klub, gitu loh. Jadi tidak ada pemisahan si A, si B, seperti ini, artinya semuanya sama Ya? Dan dia jadi member Gravinci itu punya hak dan kewajiban yang sama. Gitu. Nah, jadi ketika nanti kita akan ada acara segala macam itu semua terpanggil untuk ikut dalam acara tersebut, gitu. Lebih ke apa ya? Lebih
balik lagi sih family sih, kekeluargaan. Kekeluargaan itu Iya. tadi ya Bang ya, yang memang itu menjadi visi misi dan tujuan utama Betul, ya gitu. betul. Nah Bang Eman kan selaku dari ketua nih ya, ada nggak sih pernah ngerasa kayak kesulitan menghandle 90 orang ini gitu dengan latar belakang Pada saat itu udah pasti Mbak, karena kan 90 orang tersebar di beberapa daerah dan berbagai latar belakang yang beda. Iya, Itu benar. udah pasti. Jadi kadang kita buat agenda, ada yang bisa, ada yang enggak, ada yang bisa, Iya. ada yang enggak. Cuman kembali lagi, kita lihat skala prioritasnya. Iya. Mana yang lebih bisa kita jalankan, mana yang memang tidak, gitu loh. Artinya dari beberapa teman-teman yang ada yang bisa, ada yang tidak, nah itu kita change kadang kita mungkin kalau memang Lebih ke dia- voting lah. Lebih ke voting. jadi kalau memang nanti kita ada acara tanggal sekian nih, acara hari ini, yuk kita bicarakan, kita mungkin kira-kira bisa nggak. Nah itu ada dua option. Nah nanti dari itu saya juga tidak hanya saya yang bergerak pastinya, kan ada humas, ada sekretaris, kan ada bendahara, ada di bawah saya juga yang akan membantu kepengurusan yang sifatnya ngebantu memanajemen organisasi kita di sini. Oke, jadi memang ini ada struktur kepengurusannya juga ya Bang ya? Ada. Itu ada apa aja tuh Bang? Kalau intinya kita ada ketua chapter, di samping ketua chapter itu ada penasehat. Oke, Tapi penasehat dia juga? di luar struktur komando ya, dari struktur komando dia lebih ke masukan dan saran. Terus di bawah saya ada humas internal, terus ada humas eksternal, ada sekretaris dan bendahara. Oke, Gitu. jadi memang lengkap ya Bang Iya. struktur Saya organisasinya. sedikit nambah yang ketika kita kadang kepengurusan ini bingung nih mau menentukan suatu keputusan, kita juga ada beberapa orang penasehat gitu. Iya. Ini kita mau terima input nih, Gitu. kira-kira harus bagaimana nih gitu. Ya, itu penasehat itu masih dari member juga atau gimana? Member juga gitu. Member yang bisa dibilang kalau bisa dia lebih awal, seenggaknya dia memang yang merintis untuk di Lampung. Oke. Ya kan, jadi mereka saya bisa bilang rasa memilikinya itu lebih mungkin ya lebih Lebih besar, tinggi, lebih besar gitu. Luar biasa. Jadi setidaknya mereka juga kalau memang mau ngasih masukan, Memang sifatnya sekiranya membangun. jangan yang ada yang merugikan ya. Ya sifatnya membangun. Oke. Kita juga UMR 3 kali Jakarta kok. Enggak ya? 3 kali Jakarta. Oh jadi ada UMR-nya ya? Aduh. Kalau gitu saya juga mau gabung. Nah, Cep, mungkin mau jelasin nggak kesulitannya ada nggak sih selaku humas atau eksternal Internal. dalam humas kan pasti mengajak dan Iya. Iya. terkait undangan kan dan lain sebagainya gitu kan ya, dengan member ataupun dengan tamu-tamu undangan gitu. Betul. Sebenarnya kalau dibilang kesulitan sih enggak ya. Tinggal kita aja bagaimana menanggapi nih. Karena kan balik lagi kita bukan anak bujang yang masih bebas kemana-mana nih kan. Iya, Karena iya, kita ada iya. kegiatan keluarga atau pekerjaan. Jadi kalau ketika kayak kita mau kopdar, ngajak kawan, ngajak yang member lain, kalau nggak bisa ya kita cuma hanya menghimbau, ayolah ikut gitu sebulan sekali gitu. Cuman karena kalau memang mereka terhalang ya kita nggak bisa. Cuma kan setidaknya sebelum kita kopdar kita sudah memvoting. Oke. Paling nggak kita menggambar dari sekian banyak member berapa persen yang kira-kira bisa ikut. Dari ada perbandingan nih tanggal 1 Iya. tanggal 2 misal. Iya. Kalau tanggal 1 lebih banyak ya kita prioritas ke tanggal 1. Oke. Gitu sih. Sebenarnya kalau dibilang sulit enggak lah. Enggak ya? Lebih karena kan tujuannya kita bukannya untuk bukannya untuk kalau mempersulit diri lah. Tujuannya benar. kan untuk enjoy aja Enjoy. gitu ya. Lebih ya ayo Menikmati lah ya. Menikmati aja. Jadi apa bentuknya Iya. apa permasalahannya ya asikin aja. Asikin Kita aja. juga kan karena 3 kali UMR Jakarta. Kamu 3 kali berarti sudah disebut ini. Tapi tambah penasaran. Beneran? Mereka kayak, wah gue nggak bisa ikut nih karena begini-begini gitu nggak sih? Itu makin mempermudah humas nggak sih? Tapi enggak sih. Enggak. Sebenarnya kayak member misalkan nggak bisa ikut gitu kan. Kadang mereka juga dengan dengan kebiasaan mereka, sorry nggak bisa, mau ada acara keluarga atau apa gitu sih. Bukan yang sekedar bilang
nggak bisa gitu. Tapi mereka pasti ada alasan. Ada. Pasti sepaket gitu. Oke. Jadi memang mungkin karena sudah terbentuk solidaritas tadi ya. Jadi Tapi kan kalau kadang nggak menutup kemungkinan ketika mereka nggak bisa bilang nggak bisa hari ini, ketika hari H, tahu datang. oh gitu. Ya, jadi ketika mereka bilang nggak bisa atau bisa hari ini itu bukan yang berarti saklek. Iya. Gitu. Kadang yang bilang nggak bisa, tahu besok datang gitu sih. mungkin dia ngerubah jadwalnya atau sudah bergabung di Grafinci nih. Banyak. Oh, Dulu. Gitu dulu. Kalau bilang pengalaman berkesan banyak, Mbak. Di Grafinci. Dari kebetulan saya dari 2016 di Lampung ya. Yang saya tuh selalu kalau ngelihat foto-foto perjalanannya Grafinci dari cuman berapa orang, terus nambah lagi. Tapi kadang nggak terbayang sih. Oh, saya yang tadi yang nggak kenal dengan Om Rica, terus ada beberapa teman-teman yang lain, itu nggak terbayang saya bisa berkenalan dengan teman-teman yang lain. Bahkan kadang kalau di Facebook segala macam, kalau di grup tuh sampai Nusantara itu saya nggak terbayang akan punya teman di Kalimantan, bahkan teman di Bali, saya nggak terbayang hal itu. Dan efeknya adalah ketika saya berkunjung ke wilayah mereka menyambut saya seperti kenal lama. Padahal kita baru ketemu gitu loh. Kayak contoh saya beberapa bulan kemarin ke Bali, saya kayak sudah lama bertemu dengan mereka, itu nggak, ya ibarat kamu nggak boleh pulang lah, di jalan ke sana ke sini. Saya merasa wah ini yang saya nggak bisa dapetin di luar, tapi saya bisa dapetin di Grafinci. Jadi bukan hanya dalam kapasitas mobil lo Grand Livina satu klub, bukan. Akhirnya larinya kepada itu tadi, sama-sama dalam satu klub, tapi itu hanya lari sebagai formalitas, tapi akhirnya pergaulan dan sifat mutu kekeluargaannya dapat. Itu yang pengalaman yang luar biasa. Kalau di jalan udah banyak, kalau ada trouble segala macam kita nggak usah ngomong 2-3 kali. Kita posting aja di grup atau apa itu udah entah dari mana ada aja yang nyamperin. Itu yang pengalaman luar biasa buat saya. Apa yang menurut abang paling bisa diandalkan di Grafinci ini? Kesolidaritasnya? Kalau kesolidaritasnya udah pasti, sudah pasti kalau itu. Tapi yang pasti yang saya bisa paling andalkan di sini yaitu tadi rasa saling memiliki dan rasa saling antara satu sama lain tuh, kata Om Rica tadi, saudara tapi tidak sedara. Nah itu yang kerasa sekali dengan saya. Makanya kalau saya ke Jakarta kadang bingung nih mau posting apa enggak nih. Sebab kalau posting ini nggak mungkin nggak dijemput. Tapi kan namanya jalan sama keluarga, karena keluarga wah nanti habis waktu buat teman-teman yang lain nih. Jadi tapi kalau sifatnya kita ingin posting, mereka say hello, Om kita undang dong, kadang sampai teman-teman ada yang dijemput. Nah itu yang yang kadang sendiri kita nggak nyangka kok sampai segitunya mereka mau menjamu kita walaupun kita beda gitu ya dari wilayah lain. Terkadang malah belum pernah ketemu. Iya, itu deh. Nggak pernah ketemu, tiba-tiba kayak udah pernah ketemu. Om kesini, Om kesini. Mereka tahu misalnya, wah kecapnya Lampung kesini nih. Atau nih member Lampung kesini nih. Ayo samperin rombongan nyamperinnya kadang-kadang nggak sendirian. Itu Begitu pun kita. Kalau datang ke Lampung kita akhirnya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman datang, terpantau nih nomor sekian di mana di sini nih. Kita cari tuh daftarnya. Nomornya nama si ini, cari nomor teleponnya, tanya ke pusat. Nomor telepon saya ini halo Om lagi di Lampung ya, kaget kadang. Waduh, terpantau nih di Lampung nih. Ya. Sampai sedetail itu bisa, karena kita ada registrasi itu dikirimkan tiap bulan. Registrasi, update, member segala macam. Jadi kalau ketemu di jalan atau bisa kita komunikasi ke orang-orang. Setidaknya memang kita punya database mereka. Iya, gitu. Betul, oke. Kalau Bang Richard sendiri apa pengalaman yang paling berkesan ya? Oh, kalau yang paling berkesan banyak sih sebenarnya. Banyak mungkin semua, salah satunya tadi Om Eman bilang ya. Yang kedua juga di Grafinci ini saya bilang tadi rasa empatinya. Jadi ketika memang keluarga atau istilahnya member lagi kena musibah atau lainnya, tapi mereka ikut merasakan gitu ya, mensupport istilahnya, bukan sekedar ya kata-kata. Udah karena kita kumpul di klub aja, tapi ya karena keluarga tadi mereka ikut merasakan. Sebenarnya lebih yang paling berkesan buat saya itu sih, gitu loh, rasa empatinya istilahnya.
kekeluargaannya juga gitu. Oke. Ini luar biasa. Kita ada kebudayaan lah, kesepakatan baru bersama, karena balik lagi di Gerakinci Lampung ini kita bukan mencari kuantitas member, tapi di kualitas. Karena kita sebelum mereka registrasi, kita membiasakan mereka ikut kopdar atau ngopi nih bareng nih, ngobrol. Jadi memang biar paling nggak mereka bisa merasakan, oh begini nih lingkungannya nih gitu. Karena kan ketika kita regis itu kan bukan sekedar kita menyerahkan data kita juga, tapi kan kita ada membayar sejumlah nominal. Kalau saya berpikirnya alangkah sayangnya ketika dia sudah bayar sekian nominal, ternyata cuma regis aja tapi nggak pernah ngikut. Ya kan, lebih baik ya nominal tuh disimpan aja udah gitu. Tapi justru gitu ya Bang, adanya budaya pengenalan dulu. Perkenalan sebelum tergabung. Ini baik loh, karena artinya kan Gerakinci tidak mementingkan soal nominal, gitu ya. Makanya kalau enggak ya terserah ke karena kalau nggak cocok nggak sefrekuensi saja. Benar-benar. Juga kalau memang mau tergabung, kita kan ada beberapa sosmed. Ya, kita ada fanpage-nya, itu Gerakinci Capung. Terus juga kita ada Instagramnya, Gerakinci Capung juga. Terus juga kita ada satu grup lah ya, official. Cuman itu grup official tuh khusus untuk member-member yang sudah terdaftar. Ya, gitu. Jadi Bisa kontak langsung. bisa kontak langsung ya ke saya. Ya. Suma. Kalau misalkan mau langsung nomor teleponnya di bawah ini. Apa? Harus paling enggak syarat khusus ininya ya. Di satu sisi identitas ya Iya. identitas. dan juga disarankan untuk bisa bergabung dulu ngobrol-ngobrol dulu ya Karena selain. kita ada, kalau di grup WA juga kita ada grup yang istilahnya sebutnya calon member. Oke. Iya, jadi gitu istilahnya wadah lah, wadah Ya. untuk penampungan sementara. Ketika sudah terregistrasi dan mereka terasa udah cocok, baru kita masukkan ke grup yang benar-benar khusus. Iya. Ofisialnya Ya, gitu. Oke deh. Terima kasih Bang Richard dan Siap, juga Bang, sama-sama. sudah Mungkin mampir ke studio Tribuners. Siap. Untuk terakhir Mungkin ada closing statement ataupun pesan-pesannya untuk Tribuners di rumah yang yang bergabung bersama Gerakinci boleh sampaikan. Iya. Kita ya. Kita membuka satu komunitas Grand Livina Club Indonesia yang sifatnya memang lagi dikembangkan ya, masih mengembangkan walaupun sudah berjalan 6 tahun dan mau berjalan 7 tahun dari khususnya di Lampung. Kebetulan juga kita mau ada event besar di tahun depan ya Om ya. Ini Jambore Nasionalnya Grand Livina Club Indonesia di Lampung. Itu kita akan berusaha dari 6.000 member yang tersebar di Indonesia, itu mudah-mudahan bisa hadir di Lampung sekitar semaksimal mungkin lah, kalau bisa ya, maksimal 6.000 ya. Nah itu mungkin jadi euforia buat teman-teman semua di sini, dan buat teman-teman semua yang punya unit Grand Livina mungkin bisa bergabung di Gerakinci Grand Livina Club Indonesia, khususnya Grand Livina Club Indonesia chapter Lampung, Capung. Nanti bisa hubungi langsung ke Pak Humas, Humas nanti bisa kunjungi IG kita, Instagram kita, Facebook kita, ada semua di situ. Kalau buka di search di Google juga bisa, itu Grand Livina Club Indonesia chapter Lampung saja. Gitu. Ada tambahan, Bang Richard? Cukup, kayaknya sudah cukup. Cukup. Oke. Udah pakai lengkap ya.
Mitra Vinci itu adalah solidaritas persaudaraan tanpa ada batas gitu Pak.